Komando Armada 3 melaksanakan serbuan vaksin masyarakat maritim di Pelabuhan Saparua, Maluku Tengah. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan, Laksamana Pertama TNI Ahmad Wibisono, memeriksa kesiapan pasukan Satuan Tugas Siaga Bencana di lapangan Apel Makolantamal 1 Belawan, Sumatera Utara. Kegagalan akan mengalahkan pecundang, kegagalan akan menginspirasi pemenang. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dina kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Kamis 11 November 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Guna mengantisipasi dampak badai La Nina, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan, Laksamana Pertama TNI Ahmad Wibisono, memeriksa kesiapan pasukan Satuan Tugas Siaga Bencana di lapangan Apel Makolantamal 1 Belawan, Sumatera Utara. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan, Laksamana Pertama TNI Ahmad Wibisono, memimpin apel gelar pasukan Satuan Tugas Siaga Bencana TNI Angkatan Laut dalam rangka memeriksa dan mengecek kesiapan di lapangan apel Makolantamal 1 Belawan, Sumatera Utara. Satuan tugas terdiri dari 215 personel gabungan Makolantamal 1 dan Batalion Marinir Pangkalan 1 Belawan. Dalam amanatnya, Laksamana Pertama TNI Ahmad Wibisono menyampaikan, saat perubahan cuaca yang ekstrim akibat badai La Nina akibat kondisi geografis yang rawan akan bencana alam seperti halnya banjir, tanah longsor, atau dampak banjirop yang dialami Belawan harus disikapi dengan kewaspadaan serta kesiapsiagaan secara dini. Oleh karena itu, satuan tugas yang selama ini telah dibentuk perlu dicek untuk melihat kesiapan personel Lantamal 1. Dalam rangka menjaga imunitas dan kebugaran jasmani, prajurit Jalasena Matra Laut Lantamal 1 Belawan melaksanakan olahraga bersama dengan penuh semangat dan gembira di lapangan Apel Makolantamal 1 Belawan, Sumatera Utara. Untuk menjaga imunitas dan kebugaran Komandan Lantamal 1 Laksamana Pertama TNI Ahmad Wibisono melaksanakan olahraga bersama prajurit Jalasena Matra Laut Lantamal 1 dengan penuh semangat dan gembira di lapangan Apel Mako Lantamal 1 Belawan, Sumatera Utara. Olahraga bersama yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat ini diawali dengan senam Jales Veva Jaya Mahe, kemudian dilanjutkan jalan santai berkeliling Mako Lantamal 1. Dan Lantamal 1 dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada hari ini TNI Angkatan Laut seluruh Indonesia melaksanakan olahraga bersama dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja prajurit agar dalam bekerja selalu semangat, ceria dan gembira terutama dalam melaksanakan tugas pokok sebagai prajurit Matra Laut dengan moto Jales Veva Jaya Mahe. Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, Lantamal 1 Belawan melaksanakan serbuan vaksinasi masyarakat maritim di SMA YPT Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Komandan Lantamal 1 Belawan, Laksamana Pertama TNI Ahmad Wibisono meninjau serbuan vaksinasi maritim TNI Angkatan Laut, tim vaksinasi TNI Angkatan Laut di SMA YPT Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Vaksinasi dosis kedua ini menyasar 850 pelajar dari Yayasan Pendidikan Teknologi, Yayasan Dharma Patra dan Yayasan Pendidikan Nasional Pangkalan Susu. Kegiatan vaksinasi melibatkan tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Lantamal 1 Belawan, RSAL Komang Makes, Puskesmas Pangkalan Susu dan tenaga kesehatan lainnya. Komandan Lantamal 1 Belawan mengatakan,
Kegiatan ini akan selalu digalakan guna mendukung program pemerintah untuk mencapai target vaksinasi COVID-19 dosis ke-1 dan ke-2 mencapai 70% dari jumlah penduduk Indonesia bisa tervaksin, supaya dapat kekebalan komunal serta pelajar dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Komando Armada 3 melaksanakan serbuan vaksin masyarakat maritim di Pelabuhan Saparua, Maluku Tengah. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah beserta Ketua Daerah Jalasenastri Armada 3 Nyonya Yuwanita Irfansyah meninjau pelaksanaan serbuan vaksin masyarakat maritim di Pelabuhan Saparua, Maluku Tengah dengan mengerahkan unsur KRI Albacora 867, KRI Sura 802, Kal Alkura, Kal Panana dan Sea Rider sebagai sarana embarkasi. Pada serbuan vaksin ini, Koarmada 3 bersinergi dengan Satuan TNI Polri, instansi pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menindaklanjuti kebijakan pemimpin dalam rangka mempercepat capaian vaksinasi COVID-19 sehingga terbentuknya herd immunity. Pelaksanaan vaksinasi ini menggunakan vaksin jenis Sinovac dan Pfizer dengan target 1.500 jiwa, melibatkan 80 tenaga kesehatan sebagai vaksinator dari Rumkital Dr. FX Suharjo, Lantamal 9, Diskes Lantamal 9, Puskesmas Hatawano, Puskesmas Jasirah Tenggara, Puskesmas Boi Paperu, Puskesmas Porto Haria, dan Puskesmas Saparua. Pada kesempatan itu, Pangko Armada 3 menyampaikan, sebagai komponen utama dari pertahanan negara, jajaran TNI Angkatan Laut dalam hal ini Armada 3 senantiasa mendukung setiap kebijakan pemerintah, khususnya dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, dengan terus melaksanakan serbuan vaksinasi masyarakat maritim, baik di perkotaan, pedesaan, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar, terutama daerah yang sulit terjangkau vaksinasi maupun tingkat persentase vaksinasi yang masih rendah. Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, meninjau manuvra lapangan Latopsduk 2 TNI Angkatan Laut tahun 2021 di Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya. Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, selaku Direktur Latihan Operasi Dukungan 2 TNI Angkatan Laut tahun 2021, meninjau manuvra lapangan Latopsduk 2 TNI Angkatan Laut tahun 2021 di Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya. Dalam kunjungan tersebut, dan Kodiklatal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat menerima paparan manlap secara singkat dari Kepala Wasit dan Pengendali Latopsduk 2 TNI Angkatan Laut tahun 2021. Selanjutnya dan Kodiklatal bersama rombongan meninjau posko-posko Satuan Tugas Dukungan, yaitu Satgasduk Kesehatan, Satgasduk Komunikasi dan Elektronika, serta Satgasduk Hukum. Dalam pelaksanaan Latopsduk 2 TNI Angkatan Laut tahun 2021 ini, TNI Angkatan Laut menyelenggarakan 4 operasi Satuan Tugas Dukungan, antara lain Satgasduk Hukum, Satgasduk Komlek, Satgasduk Kesehatan, dan Satgasduk Teritorial. Sedangkan untuk pelaksanaan manlap ini hanya melibatkan 3 Satgasduk, yaitu Satgasduk Hukum, Satgasduk Komlek, dan Satgasduk Kesehatan. Latihan yang dilaksanakan hingga 15 November melibatkan sedikitnya 924 orang, terdiri pelaku dari berbagai kotama, pendukung latihan, wasdal, dan penilai latihan. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Dina beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jale Seva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.